Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati kebajikan dan kemurahan yang terus-menerus kau nyatakan di sepanjang hari-hari. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kami tak bisa kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak benar bersama setiamu di sepanjang hidup.
hidupku. Bapa, kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Apa bisa terusnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat aku bersama setia di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa punya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertemu bersama setia di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat aku bersama setia di sepanjang hidupku. Bersama setia bersama setia bersama setia di sepanjang
Besar setiamu sepanjang umur hidup kami. Besar anugerahmu, terima kasihmu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah terpujilah kami menyembah, kami meninggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang setia. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama sepertimu. Kami bangga punya Bapa yang sepertimu. Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau baik, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau.
Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya Bapa, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami berserah kepadamu. Sebab Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Tiada yang sama. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya. Sebab Engkau yang terbukti setia sampai hari ini. Engkau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah. Sebab Engkau Allah, tiada yang lain. Hanya kepadamu
hanya kepadamu. Hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah kota benteng kami. Engkau tempat perlindungan yang aman bagi kami. Engkau kubu pertahanan kami. Menara perlindungan. Hanya kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Sebab Kau satu-satunya, tiada yang lain. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab hanya daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami, Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Engkaulah penolong yang setia dalam hidup kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Sebab kami mau terus menanti-nantikan-Mu dengan tenang. Sebab kami percaya pada-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Suatu kami mau terus hidup di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup.
Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita, sehingga kita boleh terus menikmati pemeliharaan, penyertaan, dan berkat Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Hari ini kita masuk di dalam Mazmur pasalnya yang keempat, dengan judul perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan Daud menjadi sebuah doa di malam hari. Ada bagian terakhir dari ayat ini dengan katakan bahwa dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, tentu ini adalah sebuah pengalaman hidup dari seorang Daud, dan tentunya ini juga menjadi harapan bagi setiap kita. Ini juga menjadi pengalaman hidup kita. Karena ketika malam hari tiba, kita mau untuk segera membaringkan diri, dan dengan damai, dengan aman, dengan tentram, kita bisa segera tidur. Karena tidur sebenarnya Tuhan ciptakan memang untuk kita nikmati. Karena dari secara sisi medis pun kita tahu bagaimana tidur itu adalah sesuatu yang baik bagi tubuh kita. Bahkan kalau kita belajar dari ilmu pengetahuan, jam tidur yang baik itu adalah jam 10 malam dan jam 5 pagi bangun. Seperti apa yang Bapak Ibu lakukan. Saya berharap Bapak Ibu bangun jam 5, tapi tidurnya itu jam 10. Karena itu adalah jam yang baik menurut ilmu pengetahuan, dan tentu saya percaya karena itu memang disetting oleh Tuhan seperti itu untuk setiap kita bisa tidur, beristirahat, sehingga Tuhan melakukan recovery kepada organ-organ tubuh kita yang penting. Setelah sepanjang hari kita bekerja, beraktivitas, semua organ tubuh kita berfungsi dengan baik, mereka bekerja dengan baik, dan malam beristirahat, dan supaya ketika bangun lagi, kita bangun dengan tubuh yang segar, kita dapat bersyukur kepada Tuhan, kita dapat berharap lagi kepada Tuhan untuk menjalani hari yang baru. Tetapi ada begitu
banyak orang sulit untuk tidur. Bahkan sampai ada orang yang harus mengkonsumsi obat tidur. Tentu ini kan sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi. Tetapi apa sih kata kuncinya? Kenapa ada orang yang bisa tidur? Sekalipun kalau kita baca di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, di situ kan ada sebuah hal yang Daud sampaikan yang tentunya juga menjadi pengalaman hidup bagi setiap kita. Tentu saya percaya di sepanjang hari yang kita lewati, ada begitu banyak pergumulan. Sepanjang hari yang kita lewati, ada begitu banyak hal yang kita hadapi, sehingga sepertinya kadang kita mengalami sebuah kesesakan, kita berseru-seru kepada Tuhan. Ada banyak orang yang digambarkan seperti Daud katakan menodai kemuliaannya. Banyak orang yang melakukan banyak kebohongan. Banyak orang yang hatinya dipenuhi dengan kemarahan ketika menjalani sepanjang hari. Dan sekali lagi, saya percaya dan saya tahu setiap kita mengalami banyak peristiwa dan kejadian di dalam setiap hari-hari kita. Bahkan di sepanjang hari ini, setiap kita juga nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Apakah ada situasi yang akan membuat kita rasa sesak banget karena ada beban yang berat yang harus kita pikul. Kita nggak tahu apakah hari ini akan ada orang yang bisa memancing emosi kita sehingga kita marah. Tetapi satu hal yang mau kita belajar dari Daud, apapun yang kita alami sepanjang hari ini, ketika malam tiba, kita bisa dengan aman, dengan tentram, kita membaringkan diri, kita bisa segera tidur. Dan kenapa Daud bisa lakukan hal itu? Karena rasa percaya Daud ditaruh di dalam Tuhan. Rasa percaya Daud tidak ditaruh pada hartanya. Rasa percaya Daud tidak ditaruh pada jabatannya. Tetapi rasa percaya Daud, rasa aman Daud, itu ditaruh di dalam Tuhan. Nah, ini kebenaran yang harus kita belajar. Ini kebenaran yang harus kita praktek dalam hidup ini. Artinya sekali lagi sepanjang hari kita bisa menghadapi banyak hal dan itu bisa membuat hati kita kadang gundah gulana, kadang pikiran kita jadi gelisah, bahkan menjadi sesak seperti apa yang Daud katakan. Tapi mari terus belajar untuk percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sehingga ketika pada waktu malam waktunya tidur, kita bisa tidur. Karena sekali lagi ada begitu banyak orang ingin umur panjang, ingin hidup sehat. Dan berkali-kali juga saya harus ingatkan, ada 4 pilar yang harus kita jaga untuk kita hidup sehat. Yang pertama itu juga pola tidur, pola makan, pola pikir, dan olahraga. Dan tentu kita akan banyak belajar dari hidup Daud di dalam kitab Mazmur ini. Karena 70% dari kitab Mazmur penulisnya itu adalah Daud. Dan salah satu ciri khas dari hidup Daud yang juga berkali-kali sering saya sampaikan, yang sangat berbeda saya lihat kadang dengan kehidupan banyak orang yang menamakan dirinya Kristen. Satu hal yang sangat-sangat bertolak belakang. Tapi saya berdoa, saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan yang kita belajar hari ini, bahkan beberapa bulan ke depan, melalui setiap tulisan dan ungkapan hati Daud, saya berdoa, saya berharap kita dapat menangkap prinsip hidup Daud, dan kemudian kita praktekkan prinsip itu, dan salah satunya seperti hari ini, sehingga ketika malam tiba, kita nggak perlu obat tidur, tapi kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan damai, karena rasa percaya kita kepada Tuhan. Seperti yang berkali-kali saya katakan, kalau Daud itu selalu mencurahkan isi hatinya,
menyatakan permasalahannya, menceritakan pergumulan hidupnya di awal, tapi akhirnya Daud menaruh percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang benar Bapak Ibu. Seperti Amsal juga tulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Nah, tetapi berbalik dari Daud, ada begitu banyak orang menjalani hidup berbalik seperti apa yang Daud lakukan. Banyak orang yang bisa berkata, iya aku percaya si Tuhan itu maha kuasa, aku percaya si Tuhan itu sanggup. Tapi Pak, masalahku ini aduh. Nah, dan berkali-kali secara hukum bahasa Indonesia, semua yang ada di depan kata tapi, itu semua udah nggak berlaku. Karena yang berlaku itu yang di belakang kata tapi. Nah, jadi mari belajar seperti Daud. Ya, kita punya pergumulan. Ya, kita punya persoalan. Ya, kita punya banyak permasalahan. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan permasalahan kita. Dan itu yang membuat Daud bisa tenang, dan itu yang bisa membuat dia tidur nyenyak setiap malam. Walaupun sekali lagi kalau kita bandingkan, apalah urusan kita dibanding urusan Daud. Ada di antara kita mungkin cuma ngurus rumah, ada di antara kita mungkin cuma ngurus satu toko, ada mungkin di antara kita cuma ngurus satu perusahaan. Daud ngurus satu negara. Itu pun Daud bisa tidur dengan tenang. Bayangin kalau ngurusin satu negara itu berarti kan mengurusi seluruh aspek kehidupan dari seluruh sisi. Tapi kenapa Daud bisa tidur nyenyak pada malam waktu tiba? Dengan segera aku membaringkan diri dan segera tidur. Sekali lagi, karena Daud menaruh rasa amannya kepada Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan bagian terakhir dari ayat ini. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sekali lagi, mari periksa hati kita hari ini. Rasa aman kita ini ada di dalam siapa? Apakah rasa aman kita memang ada di dalam Tuhan? Atau rasa aman kita ada di dalam uang kita? Rasa aman kita ada di dalam jabatan kita? Rasa aman kita ada di dalam pekerjaan kita? Sehingga kita ketika keuangan kita, jabatan kita, eh, pekerjaan kita mengalami masalah, maka rasa aman kita itu juga hilang. Sehingga kita susah tidur. Makanya berkali-kali saya katakan, mari praktek prinsip Amsal 3 ayat 5. Kita percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pikiran. Bukan berarti nggak boleh berpikir. Praktek sederhananya seperti berkali-kali juga saya katakan, daripada kita habiskan berjam-jam untuk memikirkan setiap pergumulan persoalan yang sedang ada, maka ketika 3 jam mungkin kita berpikir dan sepertinya kita menemukan jalan keluar, tapi beberapa detik ke depan, maka pikiran yang sama akan membantah hasil pikiran kita. Kemudian kita berpikir lagi mencari jalan keluar dan solusi. Setelah berjam-jam, bahkan sepanjang malam gelisah mikir, seakan-akan kita mendapatkan jalan keluar. Tapi beberapa detik ke depan, ada pikiran yang sama dari pikiran kita untuk membantah jalan keluar yang kita pikir itu tadi kita dapat. Dan itu berulang terus. Itulah yang membuat akhirnya stres, depresi, gelisah, nggak bisa tidur. Kenapa nggak lebih baik kita habiskan waktu setengah jam mungkin kita menyembah Tuhan, menenangkan hati kita, mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan membuka pikiran kita. Apa yang tadi nggak terlintas dalam pikiran kita, itu yang Tuhan bisa buka. Tadinya nggak pernah terpikir sama sekali, tiba-tiba sekelebat saja Tuhan buka. Itu yang namanya intuisi. Itu yang namanya bisa mendengar suara Tuhan. Dan kapan itu bisa terjadi? Waktu kita bisa menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita.
Jadi pagi hari ini kita belajar dari Daud, dan seperti yang saya katakan tadi, di sepanjang kitab Mazmur, nanti kita akan melihat pola hidup yang sama dari Daud. Bukan berarti Daud gak punya masalah, bukan berarti Daud tidak mempunyai pergumulan, bukan berarti Daud tidak menghadapi tantangan. Daud menghadapi hal yang sama, bahkan mungkin jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi. Tapi sekali lagi, setiap kali Daud datang kepada Tuhan, dia menceritakan semua masalahnya dan selalu diakhiri, tetapi kepadamu hatiku percaya. Tetapi kepada kasih setiamu aku berpegang. Tetapi kepada janjimu aku percaya. Nah, itu yang harusnya menjadi sebuah pola dalam hidup kita. Itu akan membuat hati kita tenang. Makanya seperti berkali-kali juga saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal. Karena iblis akan selalu menawarkan rasa khawatir melalui pikiran kita, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Tapi bukankah kita disebut orang percaya? Bukankah kita menamakan diri anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa? Mari ikuti pola hidup Daud. Setiap hari menghadapi banyak pergumulan bersama dengan Tuhan. Menghadapi orang yang membuat kita marah, menghadapi orang yang membuat rasa kita nyesek, menghadapi situasi ketika orang mencemooh kita. Ada banyak hal yang saya tahu hari ini pun Bapak Ibu akan hadapi. Tapi sekali lagi, mari bangun pola hidup kita seperti pola hidup Daud. Kita boleh curahkan semua persoalan, permasalahan, pergumulan kita pada Tuhan. Tapi selalu akhiri dengan rasa percaya kepada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan, supaya setiap malam kita bisa tidur nyenyak, dan itu membuat kita sehat, tanpa perlu bantuan obat tidur. Oke, saya kembalikan kepada Hengki. Terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat kesempatan satu hari lagi kami bisa bangun di pagi hari ini datang kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang membawa kami, kalau kami harus selalu membawa doa syukur kami di malam hari sebelum kami tidur kepada Engkau ya Tuhan. Yang kami selalu berdoa kepada Engkau, mempercayakan segala kehidupan kami kepada Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat segala perlindungan yang Tuhan berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Dan juga kami tidur yang nyenyak di malam hari, kami bangun dengan keadaan yang sehat di pagi hari ya Bapa. Ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan terus berkati Pak Heri, dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Tuhan juga melindungi keluarga besar Pak Heri ini ya Tuhan. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan terus berkati kami. Tuhan terus bawa kami semakin hari semakin mendekat kepada Engkau. Semakin hari lebih sungguh-sungguh lagi tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan terus belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan terus hidup berhadapan dengan Engkau setiap saat dan setiap waktu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terus taruh hikmat-Mu atas setiap kami ya Bapa, supaya kami terus berjalan, terus hidup, memiliki pola hidup yang benar ya Bapa. Dan juga memiliki hati yang senantiasa berpaut kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan keluarga besar kami, baik istri, baik suami, baik anak-anak, menantu, dan cucu kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati setiap mereka juga ya Bapa. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan keluarga besar kami masing-masing ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami.
terus membawa bangsa kami Indonesia hari demi hari lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini juga kami sepakat berdoa buat Yonatan ya Tuhan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ya Bapak. Biarlah Tuhan juga memulihkan kesehatannya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa kesembuhan-Mu, Tuhan curahkan kepada Yonatan, anak dari Ibu Ros ya Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah di dalam hidup Jonathan juga dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Abi dan Ibu Ros ya Bapak. Tuhan juga memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas Ibu Ros dan Pak Abi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga besar Pak Abi ke bawah tahan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah rasa aman kami, bukan kami taruh pada uang dan harta kami, bukan pada jabatan dan pekerjaan kami. Tapi kami mau taruh rasa aman kami hanya di dalam Engkau. Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Sehingga kalaupun harta kami berkurang, ketika jabatan kami harus hilang, pekerjaan kami menghadapi persoalan, tapi biarlah hati kami tetap tinggal tenang, karena rasa aman kami tidak kami taruh kepada itu semua. Kami taruh rasa aman kami hanya ke dalam tangan-Mu, tangan yang berkuasa, membentuk hidup kami mulai dari kandungan ibu kami sampai hari ini, bahkan sampai seumur hidup kami. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami jalani hari ini bersama, kami hadapi hari ini bersama, dan kami boleh menikmati penyertaan dan berkat. Tutup bungkusnya kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Di dalam seluruh aktivitas kami, Engkau membuat berhasil, dan biarlah Engkau yang dipermuliakan. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mil, jalan Mil. Johan. Iya, jalan Pak. Willy tak jalan. Willy tak muncul. Ada tuh. Ada.